Nah Tuhan mau kita untuk jadi termostat. Kendalikan keadaan, kontrol the emotion, kontrol situasi yang genting, kontrol tension saudara. Ingat, kamu gak sendirian. Kamu punya Tuhan. Waktu kamu punya Tuhan, pasti kamu punya kasih. Dan waktu kamu punya kasih, maka kamu bisa membalas segala yang jahat jadi kebaikan. %50 hidupmu ini selalu dipenuhi dengan masalah. Tujuan daripada masalah, pertama mengeluarkan Anda dari perbuatan yang salah. Mengeluarkan Anda dari cara hidup yang menyakitkan Tuhan. Tujuan daripada masalah membuat kita bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang salah. Jadi kalau ada masalah, tolong introspeksi diri sendiri. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan blame dirimu. Tapi coba kita introspeksi diri. Selama kamu mau kembali sama Tuhan, saya beritahu, Tuhan bisa pulihkan keadaanmu walaupun ekonomimu habis, walaupun mungkin orang semua meninggalkan kamu, walaupun kamu kehilangan pekerjaan. Apa yang Tuhan tidak bisa perbuat? Kalau maut saja Dia taklukkan, apalagi penyakitmu. Kalau kematian saja Dia taklukkan, apalagi soal problema keuanganmu. Yang kedua, tujuan daripada masalah yang kita hadapi yaitu membentuk Anda menjadi serupa dengan Kristus. Jadi semakin ada masalah, semakin kamu jadi lebih lembut. Semakin kamu jadi lebih menguasai diri. Semakin kamu jadi lebih penuh kasih. Saya ini kalau gak ada masalah, saya pasti jadi orang yang arogan dan sombong dan egois dan bertingkah. Tapi dengan ada masalah membuat saya ngerem. Goal Tuhan dalam hidup saudara bukan memberikan apa saja yang engkau inginkan. Tapi goal Tuhan dalam hidup saudara itu menjadikan saudara seperti Kristus. Nah, untuk menjadi seperti Kristus, Anda yang keras perlu diproses. Seperti besi yang digesek, maka besi yang keras akan jadi besi yang lembut sehingga mudah untuk dilenturkan, dibentuk. Sama halnya hidup saudara yang keras, tingkah lakumu yang keras, hatimu yang keras, bahkan mungkin watakmu yang keras. Yang gak bisa ditegur sama istrimu, sama suamimu, sama orang tuamu, sama pemimpin. Justru dengan gesekan ini membuat Anda menjadi seperti Kristus. Kita beri tepuk tangan sama Tuhan yang memberikan masalah. Yang ketiga, tujuan masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita lebih kreatif. Yang pertama, membuat kita keluar dari perbuatan-perbuatan yang salah. Yang kedua, membentuk kita. Yang ketiga, membuat kita kreatif. Bayangkan dengan adanya pandemi, justru membuat kita lebih belajar tentang teknologi, belajar online selling, belajar jemput bola, belajar untuk melakukan the best service kepada klien-klien kita. The best service artinya Bapak Ibu semua butik-butik yang sampai hari ini kalau jual gak pernah diskon. Mereka punya service yang begitu bagus. Saya punya tante di Australia, tas salah satu branded yang sudah dipakai 8 tahun itu resletingnya macet. Dia bawa ke butik itu dan kemudian butik itu berkata, Nori, kita kalkulasi sekarang barang yang mirip-mirip dengan tas kamu berapa? Dihargai 1,5 kali daripada 7 tahun yang lalu dia beli itu tas. Dan kemudian dia disuruh pilih, dikasih voucher. Kamu bisa pilih barang apa saja di tempat ini yang baru. Dengan senang hati dia pilih. Kenapa? Servis yang bagus. Sehingga akhirnya dia jadi buah bibir dan bercerita kepada ibu-ibu yang lain. Kalau kamu mau beli tas, beli yang merek branded ini. Wah, tujuan Tuhan bikin proses supaya Anda bisa lebih kreatif dan melayani customer-customermu. Bapak Ibu, ini sungguh menarik. Sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan satu kalimat kepada mereka semua dalam Matius pasal 4 ayat 14. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat di sini dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia adalah perubahan cara berpikir. Pecundang menjadi cara berpikir pemenang. Perubahan cara berpikir penakut menjadi cara berpikir pemberani.
Perubahan cara berpikir dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Jadi sebelum Yesus memilih 12 muridnya, ini khotbah Yesus pertama kepada calon-calon muridnya. Rubahlah cara berpikirmu sebelum kamu jadi murid Kristus. Makanya Yesus memberikan sebuah warning keras, peringatan keras kepada calon murid-muridnya. Barang siapa mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salib. Jadi murid-murid sadar di alam bawah sadar mereka. Ikut Yesus bukan cuma berkat, harus siap goncangan. Ikut Yesus bukan sekedar opportunity, harus siap kursi listrik. Ikut Yesus bukan cuma bahagia, harus siap dipenggal. Makanya dari 12 murid Yesus, cuma satu yang gagal bernama Yudas. Kenapa? Karena Yesus memilih murid-muridnya berdasarkan mental juara. Berbeda dengan Musa. Musa memilih 12 murid-muridnya, 12 suku Israel, 12 pengintai berdasarkan perawakannya, berdasarkan ototnya, berdasarkan pengalaman dalam para perkelahiannya. Tapi ketika mereka diutus ke tanah perjanjian untuk mengintai, maka dari 12 murid Musa, cuma 2 yang berhasil, 10 gagal. Bapak Ibu, ini penting. Kalau Anda mau dipilih sama perusahaan untuk bekerja atau untuk jadi pemimpin di perusahaan itu. Kalau Anda ingin dipilih oleh calon pasangan hidupmu, Anda perlu jadi orang yang punya mentalitas yang kuat. Kenapa? Karena waktu kamu menikah, waktu kamu bekerja, kamu gak deal dengan orang-orang yang ada dalam rumah saja, tapi kamu deal dengan orang-orang lain. Makanya kalau Anda sebagai laki-laki, Anda gak bisa sabar, jangan menikah. Karena menikah dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk berhadapan dengan mulut istri. Ya, dibutuhkan kesabaran sama anak-anak yang rewel bertanya. Sama hal bagi perempuan-perempuan, Anda sebelum menikah harus punya mental juara. Karena suamimu itu namanya laki-laki belum tentu lembut. Pasti gayanya, perkataannya gak cocok sama kamu. Jadi pastikan kamu jadi wanita yang siap menghadapi suami model begitu sepanjang umurmu di muka bumi ini. Makanya waktu kami konseling pranikah, selalu kami tanyakan ini sama mereka. Hei, tolong catat 5 kelebihan pasanganmu dan 5 kekurangan pasanganmu. Mereka saya kasih waktu 5 menit mencatat dan kemudian mereka mulai menyebutkan 5 kelebihannya. Yang bagus-bagus dan kemudian saya berkata, tolong sebutkan 5 kekurangan pasanganmu. Dia sebutkan ini. Oke. Masing-masing menyebutkan kekurangan pasangannya. 5. Kemudian saya berkata gini, kita ini gak pernah bisa menuntut orang lain berubah. Hanya cuma tugas Tuhan yang bisa mengubah orang lain. Kalau kamu menuntut orang lain berubah, orang itu gak berubah juga, kamu kecewa. Seandainya pasanganmu itu tidak berubah juga sepanjang umur hidupmu, apakah kamu mau komitmen untuk tetap stay sama dia atau tidak? Saya mau coba tanya ini dan saya rekam di Zoom supaya ada bukti. Nanti kalau dia ribut-ribut datang lagi sama kami, ini buktinya. Kamu berkata siap. Dia berkata siap Pak, dibuktikan siap. Oke, direkam. Nah, akhirnya inilah yang membuat pernikahan jadi lebih kuat bersama-sama. Karena menikah bukan cuma sekedar cinta, tapi dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan kekuatan untuk mempertahankan masalah. Penting di sini untuk kita bukan jadi termometer, tapi jadi termostat. Apa itu termometer? Termometer ada alat mengukur suhu. Termometer selalu membebek keadaan. Kalau suhunya panas dia ikut panas. Kalau suhunya dingin dia ikut dingin. Kalau yang lain malas dia ikut malas. Kalau yang lain korupsi dia ikut korupsi. Kalau yang lain emosional dia ikut emosional. Tapi kalau yang lain baik dia ikut baik. Kalau yang lain jujur dia ikut jujur. Dia membebek gak bisa jadi diri sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita jadi termometer. Tuhan mau kita jadi termostat. Termostat adalah alat mengatur suhu. Kalau suhunya panas kita puter turunin. Sehingga akhirnya alat itu mendinginkan suasana yang panas jadi sejuk. Kalau suhunya panas kita bisa puter. Naikin sehingga suhu yang tadinya panas jadi tadinya dingin jadi sejuk. Nah Tuhan mau kita untuk jadi termostat. Kendalikan keadaan, kontrol the emotion, kontrol situasi yang genting, kontrol tension saudara. Ingat, kamu gak sendirian. Kamu punya Tuhan. Waktu kamu punya Tuhan, pasti kamu punya kasih.
Dan waktu kamu punya kasih, maka kamu bisa membalas segala yang jahat jadi kebaikan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.